Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini ada 21 orang, kurang 2 orang, nggak apa, mungkin ada dalam perjalanan atau sinyalnya bermasalah. Hari ini kita mulai PM atau pendalaman materi kelas 6 semester 1 di bulan November pekan kedua, yaitu pekan kedua dari tanggal 9 sampai tanggal 13 November. Nanti di hari Senin ini, hari ini kamu akan belajar bahasa Indonesia untuk pendalaman materi, dan hari Selasa ada matematika ya. Dan hari Kamis, nggak jadi hari Jumat ya nak ya. Jadi ada Senin, Selasa, dan Jumat. Senin bahasa Indonesia, Selasa matematika, dan hari Kamis itu ada IPA bersama Bu Ita. Hari ini untuk pendalaman materi boleh menggunakan baju bebas ya. Jadi misalnya kamu gerah, nih kan udah jam 1 ya, Bu Guru juga gerah. Ya udah jam 1, dari pagi kamu udah pakai seragam, nggak apa-apa. Habis zuhur, selesai sholat atau makan siang atau yang puasa, alhamdulillah, misalnya selesai sholat dan makan boleh berganti pakaian biar tidak keringetan, biar nggak gerah. Yang penting nyaman aja, dan yang penting kamu hadir di Zoom meeting. Walaupun absen online di Google Form itu kamu laksanakan, kan udah lihat nih ada responnya, tapi tidak hadir dalam Zoom meeting di PM berarti dihitung tidak melaksanakan pendalaman materi. Jadi seperti itu diminta oleh kepala sekolah atau kepala sekolah kita, yaitu Bu Evi, gitu ya. Jadi Zoom meeting itu misalnya dia bermasalah di sinyal, tapi ada kabar-kabar mengabari Bu Guru dan Pak Guru misalnya, berarti itu tetap dihitung masuk. Tapi kalau dia tidak mengabari, berarti dihitung tidak masuk. Kalau bisa silakan kamu kabari, kalau tidak silakan kalau tidak bisa ikut Zoom gitu ya, sinyalnya jelek, baru kamu kabarin. Asal ada berkabar. Kalau tidak berkabar dihitung tidak masuk. Seperti itu peraturannya. Hari ini pukul 1 sampai pukul 2 siang selesainya. Teknisnya adalah yang pertama kita ada pembukaan, yang kedua itu ada kamu mengerjakan soal di Google Form, hanya 15 soal aja untuk bahasa Indonesia. Kemudian kita bahas bersama-sama, dan nanti Bu Dalia lihat responnya apakah semakin hari semakin banyak betulnya. Misalnya hari pertama minggu ini, pekan ini kamu betul 10, pekan depan betul 12, berarti itu tandanya mengalami kenaikan. Tapi kalau mengalami penurunan berarti ada bermasalah di Bu Guru yang ngajar misalnya gitu, atau Pak Gurunya. Jadi kalau bisa semuanya makin ke minggu ke depan, makin ke depan minggunya, makin mendekati ulangan atau PAS, berarti makin bagus nilainya, mudah-mudahan seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai belajar, kita baca doa terlebih dahulu biar kamu mendapatkan ilmu juga, mendapatkan pahala juga. Bentangkan kedua tangannya, mengadahkan, kita berdoa mau belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk Cira dan Aira, walaupun tidak ada videonya tetap menyimak ya nak ya. Lidahnya tidak bisa lihat nih, tapi tetap harus menyimak ya. Oke, semuanya udah makan siang belum? Sudah makan siang? Ada yang puasa hari Senin? Sudah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah puasa. Yang puasa tuh biasanya kalau di kelas 6A dan juga 6B sih ya seharusnya dapat nilai keagamaan +1 ya, kalau yang berpuasa Senin dan Kamis di zona pembiasaan. Sebelum kita belajar, Bu Dalia mau menayangkan sebuah video. Ini videonya mungkin ada yang tahu. Ini videonya dari Jerome Pauline, ada yang tahu, YouTuber? Tahu? Saya tahu, Bu. Tahu. Saya tahu. Jerome. Tahu, Bu, tahu. Tahu, Jerome. Jadi Jerome ini ada yang tidak tahu, udah kasih tahu. Jadi Jerome ini adalah salah satu mahasiswa Waseda
ya di Jepang. Di Dia Jepang. mendapatkan beasiswa dan sama sekali tidak berbayar alias gratis ke Jepang. Ada yang mau ke Jepang gratis? Tidak ada mau. Ya, jadi ada ini dia kan bukan ahli sih belum, tapi dia merupakan mahasiswa terbaik ya. Di Indonesia mahasiswa terbaik, di Jepang juga dia mahasiswa terbaik. Prestasinya sangat mengagumkan dan dia membagikan pengalamannya di YouTube yang pernah kamu lihat juga, yang Bu Guru juga sering lihat. Ya, dia kuliahnya di jurusan matematika ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, dia mengupload satu video tentang jangan menyerah. Mungkin kamu ada yang sudah lihat, tapi kalau yang sudah lihat boleh kita lihat bersama-sama kembali. Bentar. Sebentar. Coba deh, kedengaran nggak, Nak? Kita tes dulu, kedengaran suaranya nggak? Bentar. Suara kedengaran nggak? Jadi di video kali ini aku mau ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan... Kedengar suaranya? Dengeran, Bu. Terdengar tapi kecil? Iya, Bu. Baik. Tapi kecil terus di saya gambarnya gambar itu bukan. Iya. Gambar siapa? Bukan gambar Jen Pauline ya. Gambar siapa? Kayak gambar file gitu. Masa sih? Lama ya? Bentar. Iya. Ya Bu, tadi gambar file bukan. Sebentar. Nah, udah belum? Udah Bu. Udah. Baik. Udah Bu. Ya, jadi ini adalah apa sih sekelumit nasihat dia kamu dengarkan. Mungkin ini berguna bagi kita semua, bagi Bu Dahlia juga. Oke, ini volumenya udah di on. Bentar. Oke. Udah ada yang menonton belum? Belum ya? Kedengeran ya suaranya ya? Oke guys, jadi di video kali ini aku mau ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan menyerah. Dalam menghadapi suatu masalah, aku dan mungkin kalian juga, ya kita sebagai manusia, seringkali ingin menyerah. Dan itu hal wajar, itu hal yang manusiawi. Ya kayak aku merasa aku sudah melakukan yang terbaik, aku merasa aku sudah melakukan segala cara, tapi gagal. Dan aku nggak menemukan jalan keluar gitu. Dan kalau udah kayak gitu, itu rasanya kayak kehilangan harapan gitu, kayak aku mending nyerah aja gitu daripada aku lanjutin dan Nggak ada suaranya, Bu. Suaranya hilang. Iya. Suaranya tidak ada, Iya, tadi suaranya nggak ada. tapi awalnya ada. Ada. Oh gitu. Coba ya. Sebentar. Oh, karena Bu Dahlia mute kali ya? Bentar ya. Mohon maaf ya. tidak menyerah begitu saja. Di sini aku mau ngajak, apa yang membuat aku... Bentar, kedengeran nggak suara tadi? Dengeran, Bu. Baik. Atau mendorong aku untuk tidak menyerah begitu saja. Di sini aku mau ngajak kalian untuk memikirkan sesuatu sebelum kalian ingin menyerah. Jadi setiap kali aku mau menyerah, aku mikir, kalau aku nyerah, aku gak akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ibaratnya itu seperti game. Jika ada satu level atau masalah gitu, musuh ya, dan kita gak bisa ngalahin dia, dan kita menyerah, ya samanya kita gak akan naik level. Samanya kita akan berada di level bawahnya itu. Dan kita hanya bisa naik ke level atas kalau kita ngalahin ini. Jadi sebelum kita menyerah, kita mikir, kita mau menjadi pribadi yang lebih baik atau tidak.
Kalau mau, lawan. Jangan. Sebelum menyerah, coba pikir. Ketika kita menyerah pada satu hal, maka apakah mungkin kalau kita dipercaya atau kita diberikan hal yang lebih besar? Ketika misalnya kita menyerah untuk menjahit soal SD gitu misalnya ya, apakah mungkin kita diberi soal SMP atau diberi tanggung jawab yang lebih besar? Maksudnya nggak. Ketika kita berharap untuk mendapatkan kesuksesan yang lebih besar, maka ya mau nggak mau kita harus menyelesaikan yang lebih kecil dulu. Jika kita bisa menyelesaikan yang lebih kecil, maka yang lebih besar mungkin dapat kita selesai. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa selesai yang kecil aja, kita nggak mungkin bisa selesai yang lebih besar. Jadi jangan menyerah. Dan berikutnya sebelum menyerah, aku biasanya mikir gini, misalnya ada soal atau ada masalah ya, dan aku memilih untuk menyerah. Aku mikir kalau selamanya aku akan kalah dari masalah ini, selamanya aku nggak akan bisa menang atau enggak, selamanya bagaimanapun ada masalah yang aku nggak bisa selesai dan aku nggak suka itu. Jadi aku memilih untuk nggak menyerah karena aku ingin menyelesaikan masalah itu. Aku ingin menang atas masalah itu. Nah, ibaratnya seperti game tadi gitu. Misalnya ada 100 level, tapi kalian stuck di level 60, kan sebanyak banget pada punya atasnya. Ya, kalau aku sendiri, aku nggak mau gitu, kayak berhenti di level 60. Aku mau sampai level 1, sampai maksimal, sampai selesai gamenya. Jadi, ya, aku nggak nyerah. Dan rasanya nggak enak gitu, kalau misalnya ada level di atasnya, tapi berhenti di level 60 karena aku males, atau karena aku takut aja, atau karena aku merasa nggak bisa gitu. Padahal sebenarnya bisa, cuma aku tak mencoba gitu. Aku lebih memilih untuk menyerah. Jadi jangan menyerah. Sebelum kalian menyerah, coba kalian pikirkan segala pengorbanan kalian selama ini. Kalian sudah mengorbankan energi, kalian sudah mengorbankan uang mungkin, kalian sudah mengorbankan waktu yang nggak bisa dikembalikan lagi gitu. Dan kalau kalian nyerah, ya pikirkan gitu. Kalian sudah membuang semua itu, kalian sudah mengorbankan semua itu, lalu kalian menyerah. Apakah kalian rela? Apakah kalian mau gitu? Pengorbanan kalian sia-sia gitu, begitu saja. Kalau aku sih nggak mau. Jadi ya aku berjuang terus gitu. Aku lanjutin daripada aku menyia-nyiakan itu. Akhirnya aku lanjutin dan ya aku bersyukur kalau aku nggak berhenti gitu. Aku bersyukur kalau aku terus lanjutin dan ya hasilnya ada gitu. Karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi berusaha terus meskipun terlihat mustahil, terlihat susah, tapi ketika kita berusaha maka akan terjadi. Entah kapan pasti ada hal positif, pasti ada hasil yang baik yang nanti kalian dibuat. Jadi jangan menyerah. Berikutnya sebelum kita menyerah, coba pikirkan orang-orang keluarga kita, teman-teman kita yang telah mendukung kita sama yang terus memberi kedudukan kepada kita. Kalau kita menyerah, ya pasti kita mengecewakan mereka. Pasti kita membuat mereka ya kecewa lah gitu. Mereka juga sudah mengorbankan waktunya, memberikan support yang besar, tapi masa kita berhenti gitu. Jadi aku sih memilih untuk gak menyerah dan gak mengecewakan gitu. Jadi ya terus berjuang. Pun misal hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, meskipun kita gagal, tapi kita gagal bukan karena kita menyerah. Kita gagal memang karena itu jalan dari Tuhan. Dan karena kita menyerah. Dan aku yakin orang-orang yang mendukung kita tahu gitu kalau dia gagal karena bukan dia tidak berusaha, tapi dia gagal karena memang susah atau memang bukan jalannya di situ gitu. Beda dengan kalau kita gagal karena kita menyerah begitu saja. Jadi jangan nyerah. Nah jadi gitu guys, sebelum kita nyerah, sebelum kita kepikiran untuk berhenti berjuang, pikirkan kerugian-kerugian yang mungkin kalian akan sesali ketika kalian berhenti. Karena jika kalian sudah memutuskan untuk menyerah, maka itu susah gitu untuk balik lagi. Nah, jadi kalau kalian nggak mau menyesal, coba kalian pikirkan dulu. Kecuali emang kalian sudah benar-benar memikirkan baik-baik dan kalian sudah siap untuk menerima resikonya, oke kalian boleh menyerah. Tapi kalau kalian masih ragu-ragu untuk berhenti, aku saranin jangan menyerah. Terus berjuang. Nah, aku pernah nemu satu quotes yang menurutku sangat bagus dan sangat memotivasi aku juga, tapi aku lupa dikatakan oleh siapa. Kira-kira quotesnya kayak gini, jangan pernah menyerah karena sesungguhnya kita tidak tahu seberapa dekat kita dengan kesuksesan, seberapa dekat kita dengan keajaiban, dan seberapa dekat kita dengan versi terbaik dari diri kita. Coba kalian lihat gambar ini. Tinggal sedikit lagi dia berusaha. Dia menemukan harta karun. Tapi dia memutuskan untuk pergi. Dan aku yakin kalau dia tahu ada mutiara di situ, dia akan menyesal seumur hidup. Nah, seperti itu guys. Kalau kalian nggak mau menyesal, kalian terus berjuang, terus jangan menyerah. Kalian bayangin kalau ada mutiara yang nanti kalian ada hasil yang baik di
di akhir perjuangan kalian. Meskipun sekarang belum kelihatan, tapi kalian percaya itu dan kalian terus lakukan bagian kalian. Kalian jangan menyerah dan suatu saat kalian akan sampai kepada kata-kata tersebut dan kalian akan bahagia. Kalian akan bersyukur kalau kalian tidak menyerah. Nah, terakhir, kita semua masih tahu Thomas Alva Edison. Ya, dia adalah penemu lampu pertama di dunia. Mungkin bagi kalian yang belum tahu, Thomas Alva Edison baru menemukan lampu pada percobaan dia yang ke-1000 kali. Bayangin kalau dia berhenti di percobaan yang ke-999. Maka mungkin sampai saat ini lampu belum ditemukan, atau mungkin sampai saat ini teknologi nggak akan semaju ini. Jadi sekali lagi, kita benar-benar nggak tahu seberapa dekat kita dengan kesuksesan, seberapa dekat kita dengan keajaiban. Jadi jangan menyerah, terus berjuang. Oke, jadi sekian video kali ini. Silahkan share video ini dimanapun dan kepada siapapun. Semoga video ini semakin bermanfaat buat banyak orang. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Baik. Bentar. Baik. Bisa ditangkap ya hikmah dari videonya ya. Yang dapat diambil itu ya, yang pertama, misalnya kamu nih, kayak kita analogikan ke anak-anak SD ya, seumuran kamu ya. Misalnya kamu nih, udah dari kelas 1 sampai kelas 5, ranking 1 terus. Giran kelas 6, tahu-tahu udah males. Aku udah males belajar, apalagi melakukan PJJ. Apalagi belajar di rumah. Bu guru, Pak gurunya nggak tahu apakah dia ulangannya itu buka buku atau tidak. Yang penting adalah aku males-malesan, udah nyerah duluan. Gitu ya. Itu dari kelas 1 sampai kelas 5 kamu melakukan atau kamu usahakan dengan baik, itu hasilnya 0 ketika kamu menyerah. Seperti itu ya. Jadi sudah dipaparkan juga bahwa kita tidak tahu ternyata seberapa dekat kita, seberapa dekat kesuksesan kita ketika kamu menyerah. Misalnya ya seperti tadi, udah menggali gitu ya, menggali sampai puluhan meter turun ke bawah, dikit lagi padahal ada mutiara atau ada berlian, ada batu mulia di sana, tapi akhirnya dia nyerah. Nah, orang yang lihat kan ya udah tinggal dikit lagi gitu ya. Itu juga kamu juga seperti itu. Ini udah kelas 6. Kelas 6 aku nyerah, males PM siang-siang. Capek, ngantuk dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu ya. Karena kita semua melaksanakan PM ini juga untuk ikhtiar kalian dalam melaksanakan ujian. Entah itu ada ujian nasional, entah itu nama ujian nasionalnya diubah ataupun tidak ada ujian nasionalnya pun, kita tetap melaksanakan atau kita membekali diri kita masing-masing. Ya, agar nanti tahu-tahu misalnya ada ujian nasional, kamu udah siap kalau sudah dibekali dari semester 1. Nah, oh iya, selain itu juga Bu Dalia mau menyampaikan bahwa akhir November itu tanggal berapa ya? 30 kalau tidak salah ya. 30 November, pokoknya akhir November, pekan November terakhir itu kamu sudah melaksanakan PAS, penilaian akhir semester. Ya, jadi laksanakan dengan baik PJJ-nya, kemudian kalau ada pembahasan soal di Zoom meeting kamu hadir gitu ya, agar ilmu yang didapatkan dari Pak Guru dan Bu Gurunya tetap maksimal. Karena kamu selalu melaksanakan PJJ dengan baik. Kalau kamu malas-malasan ya nggak bakalan dapat ilmunya. Oke? Paham tuh? Paham tuh? Paham. Nah, sampai sini masih semangat ya? Masih semangat ya? Oke, baik. Hari ini kita akan melaksanakan, kamu jawab soalnya dulu sebanyak 15 soal, dan ini soalnya merupakan soal ujian atau soal ulangan nasional, ujian nasional tahun kemarin. Udah lihat di sini, semoga kamu bisa mengerjakannya dengan baik, dan materinya itu sudah diterangkan atau sudah dijelaskan dari kelas 5. Ya. Karena ujian nasional itu materinya dari mulai kelas 4, semester 2, kelas 5, dan kelas 6. Sebentar.
Lihat di chatnya masing-masing. Apakah sudah ada soalnya di chat ya? Itu 15 soal, passwordnya NH20 PM. Huruf besar semua, NH20 PM digabung. Bentar ya. NH20 PM. Baik, sudah bisa mengakses soalnya? Udah? Videonya boleh dimatikan, 10 menit lagi baru kita nyalakan videonya. Tapi tetap di Zoom ya. Boleh, Alhamdulillah. 10 menit kembali tetap Zoom-nya di-on kan. Tapi video boleh dimatikan.
Bentar. Oke. Kita bahas bersama-sama. Dimulai dari nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 dibaca oleh Almira. Langsung, Nak. Makna kata. Nggak usah pakai itunya. Lanjut aja. Langsung. Makna kata. Kelihatan nggak? Makna kata yang dicetak tebal pada paragraf ketiga adalah Tradisional itu adalah? Jawabannya? kebiasaan yang ada secara turun-temurun. Ya, jawabannya ya. Seperti itu, tradisional. Kedua, ada Zahra. Antonim. Antonim dari kata yang dicetak miring pada paragraf kedua adalah kelemahan. Ya, kemampuan antonimnya, lawan katanya adalah kelemahan. Betul, D. Lanjut. Ada Ainia. Informasi tersurat pada paragraf kedua adalah B. Pemanfaatan daun sirih merah sebagai obat-obatan dilakukan dengan perebusan. Ya, kalau yang ditanya informasi tersurat berarti informasi yang ada tulisannya di situ, ya. Yang ada tulisan itu adalah yang B. Kalau tersirat baru yang tidak ada di kalimat tersebut. Lanjut, kalimat utama. Humaira. Ya, kemana orangnya? Humai. Kalimat utama paragraf kebaca, Nak. Kalimat utama paragraf kedua. Lagi makan ya? Jawabannya adalah B. mana ini udah ada B. di A. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tanaman sirih merah. Kalau kalimat Kata saya kurang ini. Oh, ya udah. Kelihatan. Kalimat utama paragraf kedua yang ditanya kalau kalimat utamanya berarti yang ini nih, yang ada di depan. Biasanya kalimat utama itu adanya di depan. Nah, ini tuh. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tanaman sirih merah sering dijadikan obat diabetes, mah, kanker, dan juga obat yang mengatasi ketombe. Lanjut. Ini aja ya, udah lihat aja lanjut ya. Yang ini. Ide pokok paragraf pertama teks di atas adalah, kita baca dulu paragraf pertamanya. Paragraf pertamanya tentang daur air merupakan. Berarti kalau merupakan adalah yang B. Yang daur air. Lanjut, informasi yang tersurat. Tia, dibaca, tersirat. Informasi tersirat. Informasi tersirat dalam paragraf ketiga pada teks di atas adalah. Jawabannya? Tuh, yang Bunda lihat checklistin. C. Dalam daur air, kondensasi atau pengembunan terjadi setelah proses presipitasi. Ya, di situ tidak ada informasinya. Tapi kalau kita baca di paragraf ketiga tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam daur air, kondensasi atau pengembunan terjadi setelah proses presipitasi. Itu tersirat, yang tidak ada dalam teks tersebut, tapi sesuai dengan teksnya. Lanjut, ada Almira. Almira udah belum, Nak? Belum ya? Pernyataan yang sesuai. Almira udah ya? Saya udah nomor pertama. Iya, benar. Akila Humaira, Rizkan. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf terakhir pada teks di atas adalah jawabannya C. Ya, Selain betul. dan juga jatuh ke danau. Ya, selain jatuh ke tanah, air hujan juga jatuh ke danau atau ke sungai. Ya iyalah, masa ada di tanah doang ya. Lanjut, Fania. Paragraf tersebut. Paragraf tersebut merupakan jenis paragraf deskripsi. Ya, betul. Deskripsi, karena memaparkan suatu tempat. Lanjut, Rizka. Apabila warga desa Karya Mukti tidak membersihkan lingkungannya, maka yang akan terjadi adalah D. Lingkungan menjadi kotor. Betul, gampang ini. D. Lingkungan menjadi kotor, pintar.
Nah, ini Budalia aja. Perhatikan kedua teks bacaan di bawah ini. Persamaan kedua teks di atas adalah, kita baca dulu teks pertama, paragraf pertamanya aja, kalimat pertamanya aja, paragraf kedua, teks kedua, paragraf pertamanya saja. Atau kalimat pertamanya aja. Itu udah jelas bahwa persamaannya tentang serangga tomcat serang pemukiman warga. Yang C jawabannya. Nah, ini juga nih, lanjut. Kalau ini karena wacananya panjang, kita baca dulu ininya nih. Kalimat pertanyaannya. Kalimat pertanyaannya adalah ini nih, informasi yang tepat untuk mengisi tabel tersebut. Baru kita baca. Tabel. Nah, yang ditanya Sunda Kelapa atau Batavia. Jawabannya adalah yang B. Isi replika pelabuhan Sunda Kelapa lengkap dengan miniatur kapal. Lanjut. Nah, ini ada pantun. Pantun udah pasti sering ada. Firda, baca Fir. Kalimat yang tepat. Kalimat yang tepat untuk melengkapi isi pantun di atas adalah C. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh supaya kamu tidak ketinggalan. Iya, karena di sini anak ayam turun 10. Cakep. Mati 1, tinggal 9. Cakep. Nah, kalau ada H belakang dan N, kita cari aja yang H dan N. Hanya ada yang C. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh supaya kamu tidak ketinggalan. Nadif, Budalia mau dengar suaranya. Tokoh utama pada cerita tersebut. Tokoh utama pada cerita tersebut. Apa, Nak? Siapa, Nak? Iya, betul. Burung pipit. Tokoh utamanya. Kalau yang lain, tokoh pendukung. Lanjut. Keke. Watak. Tokoh burung murai batu dalam cerita tersebut adalah Cek Sombong. Tuh, yang lain sombong ya. Hanya burung pipit aja. Terakhir ada Aurel, udah belum Aurel? Aurel baca Rel. Suaranya kan merdu Rel. Latar cerita rakyat tersebut adalah C. Hutan. Betul, C. Hutan ya. Ini gampang. Nah, yang kira-kira salah, silakan kamu pelajari baik-baik. Nanti Google Form-nya Budalia kasih di grup Al-Fatih. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai paket PM paket 1A. Pekan depan paket 1B. Alhamdulillah hari ini sudah selesai dengan lancar dan semoga ilmu yang Budalia kasih atau apapun itu bisa kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga sukses semuanya. Terima kasih. Sebelum kita berpisah, kita doa terlebih dahulu. Doa penutup majelis. Tengadahkan kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah bergabung bersama di Zoom meeting hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kalian diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Budalia izin live meetingnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya kelas 6B. Kalau 6A besok insya Allah. Terima kasih.